Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan pendanamologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat menutup minggu ini dan Jumat pertama di November ya. Dengan hari yang cukup menarik. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG yang cukup menarik dan juga beberapa saham pilihan. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan selalu setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan masuk ke analisa IHSG. Sebelumnya kita ke transaksi dulu. Ini transaksinya masih oke juga, 12.300 triliun ya. Dengan pergerakan asing hari ini net buy 1,1 triliun. Yang 55 miliar ada di pasar reguler. Untuk yang 1,04 triliun ada di pasar negosiasi. Saya belum tahu itu saham apa yang dibeli di pasar negosiasi. Kalau teman-teman ada info bisa komen-komen aja. Dengan pergerakan asing hari ini maksud saya dengan saham-saham yang dibeli asing, ada KLBF. Ini KLBF ini cukup konsisten akumulasinya, sepertinya menarik. Lalu BBCA, lalu MNCN yang hari ini juga udah ganteng, Telkom, ICBP, BBTN, TBIG, Bank Mandiri, Sido muncul, BBRI dan Cepin. Overall tipis-tipis sih, tapi akumulasinya KLBF doang yang agak lumayan nih, 162,8 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Ini cukup signifikan ya. Astra 248,7 miliar, Bukalapak 34,5 miliar, Tower 30 miliar, Harum 20,3 miliar, INDF 18,5 miliar, Bank BNI 16,6 miliar, Unilever 10,7 miliar, Era 7,1 miliar, ITMG 6,4 miliar, ASA 6,2 miliar, INTP 2,9 miliar, dan SMGR 82 juta. Seperti itu. Itu untuk transaksi IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu, yang hari ini turun 0,07%. Tapi serius, tadi seharian tuh rasanya lesu banget market itu, kayak gak ada power sama sekali. Apalagi sesi 2 itu kayak bener-bener gak ada pergerakan sama sekali, yang bergerak copet-copet doang ya. Dan tapi waktu mau closing cukup menarik, closingnya ada tarikan yang cukup tinggi. Hari ini IHSG sudah berhasil menutup gap, melanjutkan analisa kemarin ya. Kemarin IHSG meninggalkan sebuah gap, dan karena trennya sedang sideways ya, dia wajar kalau misalkan gapnya tertutup dengan cepat seperti itu, dan meninggalkan gap lagi tuh. Jadi kalau misalkan baru sideways kayak gini ya, ini potensi common gap tertutup itu besar seperti itu. Dan masih belum berubah banyak. Cuman memang dia close-nya lumayan bagus, di atas 6.500 lah setidaknya. Tadi dia sudah menutup gap di 6560, lalu dia turun, low-nya kan hari ini sampai 6550 ya. Cuman waktu closing ditarik ke atas lagi. Seperti itu. Belum berubah banyak sih, masih sama kayak kemarin. IHSG bakalan konsolidasi di area 6.600 sampai 6.500. Harapan saya dia sideways bikin base sebelum akhirnya naik lagi sih. Seperti itu. Tapi kalau misalkan besok dikasih ke atas ya gak nolak juga. Yang penting syaratnya adalah dia harus break 6.600. Kalau misalkan IHSG break 6.600, setidaknya ada konfirmasi dia membuat new high. Ini kan low, higher low, ini kan low, high, ini higher low, lower low. Nah, ini kan dia udah membuat high. Kalau misalkan dia berhasil buat higher low, ini tadi lower high ya. Kalau di sini dia bikin higher low terus break high, higher high, nah itu bakalan cakep. Trennya IHSG bisa uptrend lagi seperti itu. Konfirmasinya ada di 6.600. Kalau 6.600 break, target selanjutnya sini sekitar 6.680-an lah high-nya kemarin. Kalau break lagi baru all time high, kalau break lagi baru ganteng banget. Seperti itu. Jadi batasi resiko aja. So far untuk sekarang karena dia closingnya bagus ya, 6580, berarti IHSG sideways-nya di sini 6600 sampai 6560. Ini enak, bisa di buat patokan lah, 3 angka penting ini. 6600
sekarang resisten ya. Terus ini 6560 itu support di tengah. Lalu setelah itu 6500. Jadi kalau misalkan deket 6560 bisa cicil beli-beli. Nanti kalau rebound bisa sell on strength. Nanti kalau turun sampai 6500 bisa beli lagi, seperti itu. Yang penting itu IHSG belum ada konfirmasi untuk lanjut nge-gas lagi, cuman setidaknya dia sudah tidak downtrend lagi. Tinggal kita lihat harusnya seminggu besok sudah ada kejelasan sih IHSG ini mau gimana. Cuman kalau dari view, flow asing dan lain sebagainya harusnya sih kalau menurut saya masih oke untuk IHSG ini. Potensi break 6600 besar, terus tinggal menunggu all time high dan lanjut terus. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Kalau misalkan besok kita dikasih bullish lagi ya incer saham-saham pemenang dan yaudah tinggal ditunggu aja. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Astra dulu mungkin. Oke, cukup menarik ternyata Astra. Ini Astra ada potensi reversal kalau saya lihat intraday-nya ya. Hari ini Astra turunnya 0,84%, tapi asing net sell-nya besar 2,48 miliar. Kenapa saya bilang dia ada potensi untuk reversal? Karena di sini terjadi yang namanya regular bullish divergence, ketika harga ke samping tapi indikatornya ke atas. Kalau misalkan besok dia sampai golden cross lalu dia break sini 6075, saya rasa bagus, dia ada potensi ke high-nya lagi 6250 seperti itu. Berarti dia sudah bikin kaki kanan ya. Ini kan dia naik terus lalu di sini dia koreksi, kaki pertama rebound, kaki kedua kalau break bakal konfirmasi seperti itu. Jadi PR-nya Astra sekarang adalah 6075. Kalau misalkan besok dia berhasil break 6075, saya rasa ada minimal ke sini 6225-an seperti itu. Potensinya atau konfirmasinya ini bisa digunakan di 1 jam nih ya. Kalau misalkan bisa sampai golden cross, regular bullish divergence, harga indikator ke atas, harganya ke samping. Tuh, tinggal tunggu breaknya akan konfirmasi reversal. Masuk ke candle daily, Astra ini memang sudah masuk di area kuat ya, itu sekitar 5.900. Ini kalau misalkan tarikan Fibo dari bawah ke atas sih bentuknya kayak gini. Nah, kira-kira kan kayak gini. Itu udah kena Fibonacci 0,382 di 5.900. Itu area kuatnya Astra. Di situ ada resist, ada support klasik, ada Fibo 0,382. Selama dia nggak jebol di situ bakalan oke. 5.900 bakal jadi base pertamanya. Cuman kalau misalkan dia jebol ya bakal ke selanjutnya ya untuk si Astra ini. Nih sekitar 5.750 untuk support selanjutnya. Saya rasa oke. Harapan saya sih juga sama-sama yang kemarin retrace cukup sampai 382 aja ya, biar nanti ketika break trennya kencang lagi seperti itu. Kalau misalkan dibalik pakai Fibonacci yang kemarin ya kita cari resisten, posisi sekarang ada di mana? Kemarin dia kena 0,786 ya, lalu dia koreksi retrace dan bertanya tengah-tengah sih, jadi lebih valid pakai yang tadi karena memang ini kan cari retracement ke bawah, jadi gunakan yang tadi. Untuk support itu tadi sekitar 5.900, nextnya tadi ya 5.750-an. Kalau misalkan 5.900 nggak jebol itu bakalan bagus dan saya rasa ada potensi rebound kalau saya lihat dari indikatornya tadi ya. Yang penting berhasil golden cross aja, dia golden cross langsung double bottom, terus tinggal uji 6250 sampai 6350. Kalau break lanjut ngegas lagi seperti itu. Lihat dalamnya hari ini yang kurang oke ya, terjadi big distribusi. Normal sih sebenarnya, normal akumulasi malah normal, small summernya distribusi. Cuma kalau dilihat flow asingnya kurang bagus untuk si Astra hari ini dan beberapa hari kemarin ya. Nih bandarnya kelihatan ada yang keluar, ini juga bandar volumenya ada yang merah-merah, terus asingnya juga ada yang keluar. Cuman kalau kita lihat masih belum sebanding dari akumulasinya asing ya. Dia ngumpulin barang dari sini sampai sini lalu akhirnya keluar. Suatu yang wajar kok kalau misalkan mereka keluar masuk itu karena mereka butuh TP juga ya. Tuh. Yang penting ikuti technical analysis saja kalau misalkan saham sudah jalan seperti itu. Untuk Bukalapak batasi resiko di 5.900 untuk saat ini. Kalau closing di bawah 5.900 siap-siap untuk ke support selanjutnya. Lanjut coba kita cek Tower yang akhirnya rebound juga hari ini. Oke, hari ini Tower naik 4,35% dengan volume yang sangat bagus, indikator juga bagus dan dia sudah breakout dari
falling wedge. Saya rasa sekarang semua mata tertuju pada tower. Kalau menurut saya sudah pada ngeliatin. Memang sebenarnya kalau misalnya kita lihat kemarin tuh dia distribusi akumulasinya tidak terlalu bagus ketika dia turun. Cuman kok yang saya perhatikan ya, ketika ada yang buang barang, buyer side-nya itu juga bagus. Jadi bukan bandar ke retail gitu, enggak. Cuman kayak bandar ke bandar gitu. Cuman yang beli itu nyicil. Jadi kelihatan kalau distribusi. Itu kalau yang saya perhatikan. Terus juga memang TA-nya mengatakan dia mau reversal kayak gitu. Dilihat dari indikator dia ada oversold. Terus juga ini menuju golden cross. Terus juga di 1 jamnya kemarin juga udah divergent, harga ke bawah terus indikatornya ke atas, dan ya akhirnya hari ini tower naik juga seperti itu. Naiknya nggak tanggung-tanggung sampai break falling wedges-nya ya. Ini bagus sebenarnya kalau misalkan dia strong bisa langsung ke targetnya 1245, 1270, 1315, terus 1375 dan 1450. Tapi kalau misalkan nggak strong ya mungkin bisa retrace dulu, besok barangkali mau bikin inverted and shoulder bisa juga ya ke 1160 lagi. Ini kan shoulder kiri, ini headnya, lalu bikin shoulder kanan. Nah, buat tahu jawabannya apakah dia retrace atau besok lanjut, kita lihat dari candle intraday-nya. Kalau di 15 menit belum kelihatan sih, dia mau koreksi dulu. Tuh. Yang penting tinggal kita lihat aja. Gunakan resisten tadi sebagai patokan. Ada resisten klasik, ada resisten Fibonacci juga seperti itu. Minimal sini harusnya dapat sih 1250 si tower ini. Tapi kalau misalkan break, ya dia bakal lanjut uji 1270. Ini juga resisten cukup kuat kotak warna pink ini. Dan kalau break baru ke selanjutnya sekitar 1315. Arahnya ke atas kalau menurut saya seperti itu. Cuman memang dia belum bikin kaki kedua ya. Biasanya kalau saya mau reversal, biasanya sih kalau enggak semuanya ya, ada yang kalau reversalnya lemah, kalau kayak friend itu kan baru cuman doji langsung ngegas ya, bahkan nggak bikin higher low sampai sekarang, dia konsolidasinya continuation. Ada yang kayak gitu, dia langsung ngegas, itu reversalnya kuat. Tapi ada juga yang reversalnya lemah, biasanya dia bikin naik terus di sini cup handle atau bahkan ascending triangle dan lain sebagainya. Tinggal kita lihat aja kira-kira tower bagaimana. Yang penting dia juga belum bikin higher low, jadi tinggal kita lihat ketika nanti dia membuat sebuah higher low si tower ini seperti itu. Target itu tadi untuk supportnya sekarang masih di 1160 sampai 1150. Dilihat dalamnya hari ini pun juga ada distribusi ya. Cuman ya itu tadi yang saya bilang. Walaupun ada yang jualan, cuman yang beli itu juga bagus juga bayarnya seperti itu. Twin Tower dia juga break MA20. Ini kalau orang pengguna moving average, ini ada sinyal untuk buy ini. Cuman dia masih downtrend sih, baru break doang. Ketika dia ada uptrend dan masuk MA20 itu baru bagus seperti itu. Batasi resiko aja. Buat yang kemarin ikut masuk, jaga trailing stop seperti itu. Untuk tower, lanjut coba kita cek buka yang masih terus menerus turun, mau sampai mana. Bahkan saham-saham digitalan yang lain tuh sudah pada rebound ya teman-teman ya. Tapi si buka ini masih betah, dia turun terus. Akhirnya Bukalapak turun 2,21% dengan masih volume yang kecil. Sebenarnya cukup menarik ya kalau kita lihat dia sudah terjadi divergent dari penurunannya ini. Ini ke bawah, ini ke samping. Sedangkan indikator sudah mengarah ke atas untuk RSI-nya. Tuh, artinya dia terjadi regular bullish divergent. Ada tanda-tanda untuk dia bisa rebound seperti itu. Cukup menarik kalau misalkan mau di spec buy ya. Yang penting disiplin. Kalau misalkan dia jebol bisa cut loss tipis seperti itu. Dilihat dari patternnya juga dia terlihat masih downtrend untuk si Bukalapak ini. Kemarin sempat PHP ya, mau terlihat reversal tapi belum jadi. Cuman sudah cukup menarik kalau menurut saya. Ini kalau misalkan di daily-nya belum begitu kelihatan jelas. Jadi kita pakai intraday aja. Mungkin kita pakai 4 jam yang lumayan oke. Di 4 jam pun juga udah divergent ya. Indikator ke atas, harga ke bawah terus. Lalu di 1 jam sama aja, divergent juga, indikator ke atas, harganya juga ke bawah ke samping. Terus terakhir di 15 menit juga sama aja, sudah terjadi regular bullish divergent. Saya rasa potensi untuk rebound si Bukalapak ini besar. Cuman potensi untuk reversal itu masih butuh konfirmasi. Konfirmasinya gimana Mas? Pertama kalau dia break high, last high-nya kan di sini ya. Ini di 700. Kalau misalkan dia bisa break 700, selanjutnya bakal ngetes ini 735 sampai 740.
Tuh, kalau misalkan dia bisa break lagi, saya rasa baru bakalan bagus untuk si Bukalapak ini. Bahkan dia break 700 saja bisa bikin double bottom ya, bottom 1 lalu bikin bottom 2. Seperti itu. Ada potensi rebound kalau menurut saya dilihat dari divergennya semua. Itu cukup menarik untuk si Bukalapak. Yang suka main spek buy-an, nah ini bisa dimanfaatkan ini Bukalapak. Dia kalau rebound juga lumayan kerasa. Di sini naik 8%, di sini naik 4,5%, lumayan lah untuk spek buy-an. Tuh. Lihat dalamnya, hari ini juga masih distribusi untuk si Bukalapak. Cuman memang flow asingnya masih bagus kalau menurut saya dibandingkan keluarnya masih bagus masuknya untuk si Bukalapak ini. Tuh. Sebenarnya kalau misalkan dia udah saham lama gitu ya, kelihatan divergen kuat di daily itu bakalan bagus banget. Tapi ya kita lihat dulu aja. Mungkin ya barangkali kalau misalkan dia reboundnya lemah, dia mau bikin kaki kedua pun bisa juga. Ini kan dia masih turun ya. Di sini mulai melandai. Nanti dia rebound terus bikin kaki kedua di sini. Lalu indikatornya divergen. Nah, itu baru bakalan cakep kalau menurut saya. Cuma kita lihat dulu aja. Harusnya sih ini area sudah kuat. Tapi kalau misalkan masih dikasih jebol lagi, ya udah hell is the limit. Menuju support terkuat di IHSG 50. Nggak bercanda ya teman-teman ya. Kalau menurut saya nggak mungkin dia sampai ke sana. Tuh. Pakai ini aja indikator. So far kalau dari sini ya, yang sini kan dia masih belum ada divergen. Cuman mulai dari sini 13 Oktober ini penurunannya sudah semakin lemah. Terlihat dari indikator yang ke atas sedangkan harga ke samping. Ada tanda rebound. Ini juga bisa dimanfaatkan buat apa ya? Buat setrikaan lah. Masuk di sini 600-an ini ya, nanti kalau naik jual setengah, nanti kalau turun beli lagi, naik jual setengah lagi, turun beli lagi, naik jual setengah lagi, turun beli lagi, naik. Kalau breakout, nah hold keras seperti itu. Cukup menarik, bisa dipantau nih. Ada saatnya dia bakal reversal kalau menurut saya. Udah mulai kelihatan tanda-tandanya. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek yang dibeli asing deh. Mungkin ada yang menarik. Nah, KLBF aja lah ya. KLBF. Nah, oke. Ini KLBF 0% ya, nggak naik nggak turun. Dan ini view terakhir saya, dia ada potensi bikin symmetrical triangle breakout ke atas, tapi karena marketnya kurang bagus jadi kurang kuat juga jalannya seperti itu. Nah, ini yang kayak gini biasanya perlu dilihat di intraday-nya, siapa tahu ada gejala-gejala kurang sehat. Karena dari bentuk-bentuknya sih biasanya udah terjadi divergen, dan ternyata benar ya teman-teman ya, dia ada divergen untuk si KLBF ini. Di 1 jam ini ada nih harga ke atas tapi indikatornya ke bawah. Jadi kalau saya rasa KLBF ada potensi ke 1600-an lagi seperti itu. Cuman kalau dia masih dia sebenarnya dia udah koreksi dan ada potensi untuk ke atas juga seperti itu. Kita lihat lebih kecil aja 15 menit, siapa tahu ada konklusi lain. Ini juga ada divergen kuat ya 15 menitnya, harga ke atas indikator ke bawah. Ini juga indikator ke bawah, harganya juga masih ke atas. Konfirmasinya sebenarnya ya, kalau misalkan dia mau reversal itu di sini 1615. Kalau jebol 1615 bisa ke sini lagi 1600-an. Tuh. Tapi bisa juga dia mau bikin continuation pun bisa juga ya, hidden bullish. Nggak tahu mana yang terjadi. Yang jelas untuk sekarang KLBF ini supportnya ada di 1600. Saya rasa masih oke dilihat dari akumulasinya ya, asing juga kuat. Tapi memang ini histogramnya juga mulai melemah. Terlihat tanda-tanda mau koreksi sih kalau menurut saya. Ya amannya kalau kayak gini ya, kalau punya barang sih kalau saya trailing stop aja karena kurang jelas kesimpulannya itu apakah koreksi atau lanjut. Beberapa terlihat bagus, cuman memang beberapa indikatornya mengatakan dia mau koreksi seperti itu. Mungkin kena trendline bisa juga ini dia ini. Mana nih trennya nih? Apakah gini? Kalau kayak gini cakep banget berarti, karena dia barusan break high membuat tren yang lebih kuat. Kalau misalkan kayak gini, cuman nggak begitu jelas juga karena dia baru swing high-nya 1 kali ya. Ini swing high lagi. Nah, kalau misalkan udah 2 kali kan kelihatan. Cuman kalau misalkan kita tarik pakai yang sini ya kayak gitu tadi berarti. Ini kan juga ada swing high ya. Kalau kita tarik sambungin ke sini berarti cakep banget KLBF, trennya bisa menguat seperti itu.
base buy-nya 1600. Kalau misalkan dia jebol ya next supportnya di 1500-an. Cuman saya rasa kalau 1500-an terlalu dalam sih. Jadi 1600 itu saya rasa sudah oke untuk si KLBF ini kalau teman-teman pengen masuk. Target sini dulu 1700. Kalau break baru 1800. Nah, itu dia. Di dalamnya ini ya, hari ini ada distribusi besar banget walaupun asingnya masuk, tapi hari ini terjadi distribusi seperti itu. Dilihat sih dia kayak lebih relevan sama ini ya, bandar movementnya ya, pergerakannya sama soalnya. Jadi ya nih, maksudnya kalau misalkan kita lihat KLBF di sini ya, di sini dia naik, swing high, swing low, swing high. Ini foreign-nya kan naik terus gitu. Ini cuman apa ya, ilmu Titan aja sih memperhatikan gitu. Cuman kalau misalkan dilihat dari bandar movementnya kan ini dia juga ada swing high terus swing low. Jadi kayaknya kalau misalkan kita asumsikan dia ngikut sama bandar movementnya ini, artinya udah ada yang cabut duluan dan ada potensi dia koreksi. Belum tahu juga, agak bias kalau menurut saya kesimpulannya KLBF. Tinggal batasi resiko aja di 1600 kalau udah punya barang. Kalau belum punya barang ya kalau pengen masuk bisa cicil di 1600. Seperti itu. Itu untuk KLBF. Lanjut coba kita cek MNCN, udah cakep ya, kemarin udah kita bahas juga, akumulasinya juga ganteng hari ini. Kita coba cek apa nih, Excel. Lama gak kita bahas. Ini menurut saya saham yang masih bagus, cuman memang kalau nggak ada pergerakan ya dia sideways lama gitu. Cocok buat swing-swingan lah, karena trennya pun juga masih oke juga untuk si Excel ini. Hari ini Excel naik 0,67% dengan volume yang masih kecil. Tapi kalau misalkan dia ini saya melihat ada potensi continuation dari trennya dia ya. Nih, di sini. Karena ini kan harga ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Jadi terjadi yang namanya hidden bullish divergence, which is tren akan berlanjut seperti itu. Angka yang harus dipertahankan adalah sini 2950. Selama dia bertahan di 2950, saya rasa masih oke untuk si Excel ini, trennya bisa berlanjut lagi seperti itu. Apakah dia mau bikin continuation pun bisa juga ya, siapa tahu dia mau bikin kayak gini lagi. Misalkan ini di sini kan ada ascending triangle 1, 2, terus 3. Ini siapa tahu dia mau bikin ascending triangle lagi pun bisa juga seperti itu. So memang terakhir dia koreksi dalam karena terjadi divergence di daily. Ini cukup kuat memang ya. Harga ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Lalu akhirnya dia koreksi. Dilihat dari histogramnya sudah mulai menguat. Jadi saya rasa sudah ada potensi Excel untuk naik lagi seperti itu. Untuk yang pengen punya Excel sih saya rasa sampai 3000 itu masih oke ya. Kalau buy sampai di 3000 tuh. Nah, ini targetnya sini, high-nya ini 3270. Kalau break baru ke sini lah 3420-an seperti itu. Cuma kalau misalkan dia closing di bawah 2920 lebih baik exit dulu aja. Itu supportnya. Seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini ada big akumulasi, big, normal, small, normal. Duh, agak pilek nih saya. Tuh. Yang saya suka adalah trennya si Excel ini masih bagus. Dia masih uptrend ya. Mau dilihat pakai apapun, dia masih kelihatan uptrend. Jadi masih oke kalau menurut saya. Bandar movementnya pun juga masih bagus juga untuk si Excel ini. Seperti itu. Itu untuk Excel. Yang penting batasi resiko aja. 2920 lah buat kakinya dia ini. Lanjut, coba kita cek apa nih. BRBT mungkin. Oke, ini juga cakep. Hari ini BRPT naik 3,74% dengan candle yang sangat bagus, solid ya. Dan terjadi akumulasi di hari ini. BRPT juga ada masuk area kuat dan saya rasa ini ada potensi dia bisa break 1000. Terakhir dia downtrend di sini, lalu dia breakout downtrendnya, lalu bikin kaki kanan di area yang sama dan terjadi bullish divergence. Nih, indikator ke atas sedangkan harganya ke samping dan
sudah merespon dari divergennya karena udah konfirmasi juga ya. Hari ini akhirnya dia naik dengan candle yang solid dan volume yang membesar. Belum terlalu besar volumenya, tapi sudah membesar. Cakep kalau menurut saya. Tuh. Untuk patternnya kelihatan jelas. Kalau misalkan dia sampai bisa break 1000, itu bakal terjadi double bottom, bottom 1 dan bottom 2. Targetnya pertama sini 1055, lalu setelah itu 1130. Tuh. Buat teman-teman yang pengen masuk, mungkin bisa buy on breakout aja sih. Biasanya BRPT kalau udah jalan nggak pakai rem, soalnya kalau dia break 1000 itu bisa cakep buat BRPT. Dan kalau nggak salah ada info harga minyak turun, jadi katalis bagus buat BRPT. Tuh dia kan bahan bakunya minyak ya, jadi kayak bentuknya kayak semen-semenan itu. Kalau semen-semenan itu kan negatif sama batu bara naik dia turun, batu bara turun dia naik. Nah kalau BRPT juga kayak semen, cuman komoditasnya ke minyak. Kalau minyak naik dia turun, kalau minyak turun dia naik, karena hubungannya bahan baku bukan barang dagang, seperti itu. Jadi harapannya kalau misalkan harga komoditas atau bahan bakunya turun, ya bisa lebih efisiensi kan perusahaan. Jadi ya kira-kira kayak gitulah analoginya. Itu cuman kayak apa ya yang sering terjadi di market aja. Yang jelas dari TA dia kena Fibonacci 0,618, lalu sudah bikin kaki kedua, terjadi divergen, tinggal tunggu breakout aja sih ini si BRPT ini. Kalau misalkan bisa sampai break 1000 bakalan cakep kalau menurut saya. Itu tadi targetnya seperti itu. Hampir kalau udah bentuk-bentukan kayak gini ya, itu udah hampir 70%, 80% break lah untuk si BRPT ini. Cuman ada kemungkinan juga ya nggak break, tiba-tiba besok dibanting bikin kaki satu lagi pun bisa juga, seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari ini tadi cakep banget akumulasinya, banyak retail yang ikut tapi cakep lah buyer side-nya hari ini yang ngambil besar, seperti itu. Untuk BRPT lanjut, coba kita cek apa nih, Assetware mungkin ya. Nah, hari ini Assetware naik berapa nih? 3% ya. Dengan volume yang bagus juga, volumenya membesar ini. Dan dikit lagi breakout kalau menurut saya. Terakhir dia di sini rebound karena terjadi divergen ya. Harga ke samping, indikatornya ke atas, dia rebound, lalu di sini terjadi divergen juga. Harga ke atas tapi indikatornya ke bawah. Tapi ini intraday, saya masih ingat. Lalu akhirnya dia koreksi dulu, tidak membuat low baru, dan akhirnya naik lagi. Bahkan bagus Assetware ini kalau misalkan dia sampai bisa break ini ya, high-nya 1495, tinggal satu tick lagi. Dan saya rasa dilihat dari candle-nya sih hari ini besok hampir 100% breakout kalau menurut saya. Dia juga barusan golden cross dengan volume yang besar, dan ya besok bakal uji 1500-an sampai 1535 seperti itu. Kalau misalkan dia bisa sampai break, lanjut bisa ke sini 1580. Kalau misalkan bisa break 1580, itu baru bakal bagus banget kalau menurut saya si Assetware ini, seperti itu. Jadi memang yang namanya reversal tuh kayak gitu ya teman-teman ya. Mulai melemah, trennya bikin kaki, terus akhirnya dia rebound. Cakep juga sih ini Assetware. Ada potensi break 1575 kalau menurut saya. Dan kalau sampai break bisa naik lagi, seperti itu. Di dalamnya hari ini ada big akumulasi. Ini PD-nya bukan PD retail kalau yang kayak gini bentuknya. Tuh, tinggal ikutin TA-nya aja, tunggu break, itu bakalan bagus untuk Assetware. Yang udah punya barang bisa hold, yang belum punya barang kalau tunggu retracement ya sini berarti 1480-an, tapi itu support minor ya. Kalau mau aman ya tunggu dia breakout lalu retest dulu, itu bakalan lebih aman. Tapi nggak tahu juga dikasih retest atau enggak. Sorry. Seperti itu. Itu untuk Assetware. Lanjut coba kita cek MTDL yang akhirnya reboundnya juga mantap. Nah pas ya, hari ini MTDL naik 6,1% dengan volume yang kecil kalau menurut saya. Dia rebound dari 0,618. Sebelumnya dia naik, lalu retrace ke 0,618, rebound, lalu kena 382 dan masih belum breakout. Artinya untuk besok support MTDL ada di sini. Supportnya 3580, untuk resistennya
ada di 3700. Kalau break 3700 lanjut ke 3840, kalau break lagi lanjut 4080. Kalau break lagi itu baru bakalan cakep banget. Mungkin kita bisa tarik pakai extension ya, karena dia all time high kalau nggak salah. Ini low-nya 3070, ini high-nya 4090, ini low-nya 3400. Nah, target dari extensionnya dia ada, biasanya kalau saya pakai extension targetnya 3. Yang pertama ini 0,618 di 4030, itu belum all time high tapi ya. Kalau misalkan dia sampai berhasil break high, targetnya sini 4400 dan 5050. Itu agak jauh ya. Cuman itu semua bisa terjadi kalau dia berhasil break ya teman-teman ya. Break dari high-nya itu baru bakalan cakep seperti itu. Kita lihat intraday-nya, barangkali menemukan suatu. Ya, cakep double bottom-nya. Ada divergent juga cukup kuat, bukan double bottom sih. Ini udah lower, udah higher low. Yang jelas dia udah break. Untuk support minornya di sini 3570 nih. Yang terdekat sini 3640, lalu 3570 seperti itu. 3590 sampai 3570. Di dalamnya hari ini ada big akumulasi lagi. Dan ya, dia juga masih strong uptrend untuk si MTDL. Buat swing bisa kena EMA 20 gitu, beli. Nanti kalau dia rebound, nah kalau naik dijual seperti itu. Itu untuk MTDL. Lanjut coba kita cek yang merah-merah, barangkali ada yang menarik. Coba kita cek MLPL aja deh. Ini kayaknya kemarin baru rame lagi MLPL tuh. Saya lihat di grup-grup mana-mana MLPL semua. Oke, nah ini indikasi kurang bagus sih kayak gini. Ini retail berjejer semua ya di kiri. YP, PD, XC, SKI, YB, DR, CC, EPNI, ini GW-nya juga terlihat retail. Bentuk-bentuknya sih bentuk-bentukan retail kalau menurut saya. Dia juga terjadi distribusi big. Sellernya 19 doang, bayarnya 51. Seperti itu. Kalau kita lihat TA-nya, dia kembali lagi ke area krusialnya. Nah, itu kira-kira skenario yang saya gambar ya. Tuh. Sempat naik tapi hari ini turun lagi, malah turunnya dengan volume besar. Kemarin naiknya volume kecil, hari ini turunnya volume besar. Ini indikasi kurang bagus sih sebenarnya ya. Tuh, kita lihat intraday-nya aja, barangkali menemukan sesuatu. Karena bisa aja dia mau bikin kaki satu lagi ya. Ini kan baru satu kaki nih, turun. Nah, ini kan baru satu kaki. Siapa tahu dia mau bikin kaki satu lagi ke sini lagi kan bisa juga. Tuh ada potensinya. Tapi nggak tahu juga, nanti kita lihat dulu. Nah, kita lihat intraday-nya. Kalau menurut saya MLPL tuh area krusialnya sini sih. Nih. Itu area 370. Saya rasa dia tidak boleh closing di bawah 370 kalau memang mau ditarik ke atas. Tapi kalau misalkan dia closing di bawah 370, ya supportnya sini 360. Lalu setelah itu 350 dan 340 untuk supportnya MLPL. Jadi tapi kalau misalkan dia jebol 370 ya, itu potensi turunnya agak dalam kalau menurut saya. Seperti itu. Nggak kelihatan juga view-nya arahnya mau gimana. Cuman yang jelas itu kalau misalkan dia sampai jebol 370 jelek. Kalau misalkan dia sampai break high-nya ini bagus. Tuh, mungkin dia baru konsolidasi, bisa juga ya di sini bikin continuation walaupun kurang jelas juga bentuk continuation-nya. Cuman mungkin bisa gini. Tuh. Jadi ada potensi dia naik lalu break. Nah, kalau untuk konfirmasinya sini, kalau dia berhasil break 404 ya, itu bakalan bagus kalau menurut saya untuk si MLPL ini. Seperti itu. Oke, itu untuk MLPL. Lanjut, coba kita cek yang hijau-hijau. Siapa yang berjaya di market seperti ini? Ya jelas gorengan semua ya. Apalagi juga banyak copet di grup.
di grup lagi di IHSG karena baru ada turnamen ya. MNCN aja deh, ini yang menarik di gainersnya MNCN. Nah ini juga udah cakep kalau menurut saya MNCN nih, bagus. Dia hari ini naik 4,42% ya, dengan volume yang besar banget volumenya. Ini bagus banget, hampir 100% lanjut sih kalau bentuk-bentuknya kayak gini nih. Setelah sebelumnya dia koreksi ya, di sini dia divergent juga, lalu dia koreksi di sini bikin 2 kaki, akhirnya membuat sebuah tren nggak jebol dari 870 860 ini, dan akhirnya dia naik. Yang pertama naik 4%, yang kedua naik 4%. Bagusnya sekarang dia masih kena resisten sih, close-nya di 945 ya. Sebelumnya kan dia high-nya di 945 juga. Cuman kalau misalkan pakai angka close ya resistennya udah break berarti 935 ini. Seperti itu. Terus sekarang bisa dijadikan support 935 itu. Tapi kalau misalkan jebol, naik supportnya di 900, itu yang cukup kuat kalau menurut saya. Tuh. Target menurut saya 1000 sih. Ini MNCN dapat 1000. Kalau menurut saya harusnya dapat ya. Tuh. Atau kalau misalkan kita mau tarik pakai Fibo untuk cari target reversalnya ya. Nah, nih 965 sampai 955. Oke. Bakal ada area kuat untuk si MNCN ternyata. Nih 9565 sampai 955. Cuman kalau misalkan dilihat dari flow hari ini, itu potensi untuk breaknya besar banget. Itu kalau dilihat dari flow hari ini ya. Tuh, jadi kalau menurut saya sih santai aja, apalagi kalau teman-teman pengen swing di MNCN ya. Cuman kalau misalkan dia gagal ya bisa trailing stop aja. Cuma yang jelas itu kalau menurut saya oke untuk MNCN ini kalau misalkan dia sampai break 965 955 ya dari swing high-nya dia kemarin tuh ada 0,618 di sini. Bakal jadi area kuat, tapi kalau misalkan bisa break targetnya 1000 kalau menurut saya. Seperti itu. Dia dalamnya juga ganteng, dan ya ini salah satu saham yang belum reversal. Setelah dia koreksi sideways panjang ya, dia belum reversal, baru dikit naiknya. Potensi upside-nya masih menarik kalau menurut saya. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Jangan lupa support channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Salam cuan.